Halo guys, apa kabar? Hari ini kita akan membahas sebuah kekacauan perusahaan multimiliar dolar dengan franchise mereka yang paling menguntungkan di muka bumi. Mereka merilis game kayak tugas akhir mahasiswa yang dikerjain cuma semalam. Kita akan bahas game lawak Pokemon Legends ZA. Game yang baru aja rilis, tapi udah berhasil membuat para fans murka bro. Seberapa murka? Coba kita lihat skornya. Ini dia. Skor dari para kritikus 79. Ya oke lah. Namanya juga dibayar. Tapi lihat ini bro. Skor dari para pemain. Ini dari orang-orang yang benar-benar ngeluarin uang buat beli gamenya. 4,3. Sebagai perbandingan, Pokemon Sword and Shield sama Scarlet and Violet yang pas rilis butuh patch berkali-kali biar bisa dimainin. Coba kalian lihat skor mereka. Man. Apa mereka janjian ngelawak bareng-bareng bro? Terus aja buat game lawak kayak gini lu Nintendo. Coba kita lihat kritik-kritik mereka ke Pokemon Legends ZA. Bro, kasih 0 bener-bener ngelawak sih. Benar-benar memalukan. Pokemon Legends ZA adalah bukti bahwa nostalgia telah secara resmi dipersenjatai untuk melawan kita. Dengan $70 kamu mengharapkan produk yang sudah jadi. Bukan tiruan hampa yang dibungkus dengan logo Pokemon. Performanya tersendat-sendat. Seperti konsol yang sekarat, dunianya terasa lebih hampa dari sebelumnya. Dan apa yang disebut inovasi, tidak lebih dari mekanik daur ulang yang dilapisi cat korporat baru. Game Freak tidak belajar apa-apa dari kritik, dan kebisuan Nintendo berteriak lebih keras daripada permintaan maaf manapun. Menagih harga penuh untuk kekacauan ini, bukan hanya malas. Ini menghancurkan franchise yang dulu mendefinisikan petualangan dan imajinasi. Rilisan ini terasa seperti perampasan uang, tak berjiwa yang ditujukan langsung pada kenangan masa kecil kita. Keajaibannya telah hilang, terkubur di bawah frame drop, jalan pintas, dan keputusan dewan direksi. Sebuah aib nyata bagi dunia game secara keseluruhan. Kotanya terasa mati, animasinya membosankan, semua terlihat tak bernyawa. Aku main 1 hari dan langsung aku jual. Ini parah banget. Gamenya titik-titik. Kayaknya titik-titiknya sih tai. Tidak ada eksplorasi. Cerita sampah dengan tutorial panjang yang menganggap kamu berumur 4 tahun. Soal grafis, aku tahu game di PS2 yang kelihatannya lebih bagus dari sampah ini. Dan mereka punya keberanian untuk menagih harga sebegitu mahal untuk sampah ini. LMAO. Lawak banget. Sangat mengecewakan. Untuk sebuah game spin-off Pokemon, tidak mau memainkannya lagi. Dosa apa aja sih yang dilakukan developer si Game Freak ini sampai orang-orang kecewa kayak gini? Kita mulai dari visualnya. Banyak yang bilang game ini kayak game PS2 sama PS3. Jujur itu penghinaan ya buat game-game PS3. Game PS3 nggak selawak ini. Banyak media-media dan komunitas bilang bangunannya cuma ditempelin gambar PNG. Contohnya, Gaming Bull. Bangunannya cuma tembok raksasa dengan PNG jendela dan balkon 2D yang ditempelin. Terus di Reddit, yang membuatnya lebih parah adalah bangunan-bangunan dengan jendela PNG benar-benar ada di mana-mana di ZA. Aku tidak pernah terlalu peduli soal grafis, tapi agak mengganggu melihat game yang latarnya sepenuhnya di kota, penuh dengan tekstur datar untuk 90% jendela dan balkonnya. Menurut aku, game ini terlihat baik-baik aja di area lain meskipun teksturnya bisa sedikit lebih baik sih. Bukan, seluruh build pengembangan gamenya bocor setahun lalu. Ini adalah model yang dirender setiap saat, sangat tidak efisien. Awalnya bangunan-bangunannya bersifat individual dan punya model balkon serta jendela sendiri. Tapi mereka mengganti semua bangunan individual itu dengan satu model raksasa dari seluruh kota yang secara individual menyesuaikan mesh dan jumlah triangle di basis lokal dan berdasarkan jarak. Game Freak memang setidak efisien itu. Kemungkinan mereka tidak tahu cara menyelesaikan masalah performa untuk memiliki bangunan individual. Alhasil, jadilah satu mesh raksasa yang disederhanakan dengan tekstur. Hanya pohon, NPC, rumput, bangku, mobil, dan semacamnya yang merupakan model individual. Kotanya sendiri sepenuhnya adalah satu model tunggal. Di salah satu thread Reddit, Pokemon Legends ZA adalah kekacauan yang terlalu mahal. Ada yang bilang, TLDR, gamenya terlalu mahal dan pengalaman yang mengecewakan. Tidak sepadan dengan harga dasarnya $70. Apalagi biaya tambahan untuk DLC, langganan Nintendo Online, dan kemungkinan konsol baru.
yang totalnya sekitar $550 untuk paket lengkap. Gamenya punya banyak sekali kekurangan, termasuk open world membosankan yang terbatas, di satu kota dengan bangunan-bangunan yang tidak bisa diakses, set quest yang repetitif dan tidak kreatif, cutscene yang berlebihan, karakter-karakter yang buruk, sistem pertarungan real-time yang kaku, dan terasa tidak responsif. Jadi kita punya kota segede gaban, yang isinya PNG dan kosong. Dengan game yang membosankan dan semua kekosongan itu, kita harus bayar $70. $70 untuk game yang teksturnya datar kayak papan triplek. Kalau ada yang bilang, gameplay lebih penting daripada grafis, tai kucing. Ini soal respect ke konsumen, respect ke fans. Kalian nggak bisa jual produk dengan kualitas kayak gini seharga game triple E. Ini mah cash grab, ngerampok ini bro. Di Twitter juga sama. Ini memalukan untuk dilihat. Dan Pokemon Company seharusnya malu merilis sesuatu seperti ini di tahun 2025. Aku rela bayar 2 kali lipat agar mereka membuat game Pokemon modern yang terlihat seperti ini di tahun 2025. Aku capek banget guys. Kapan sih Game Freak mau memperkerjakan environmental artist? Gamenya selalu terlihat seperti port game Dreamcast yang jelek. Kalian semua mau tahu kenapa game Pokemon itu sampah? Karena ini, berhentilah mendukung game setengah-setengah yang dibuat oleh perusahaan jutaan dolar. Arceus mungkin adalah game Pokemon terbaik yang pernah ada jika mempertimbangkan semuanya. Banyak media-media yang berharap game ini bakal jadi penerus Legends Arceus yang berani ambil risiko. Tapi sepertinya hampir nggak ada fitur dari Arceus yang masuk ke ZA. Game ini malah kayak downgrade. Idenya sih keren, satu game di satu kota. Tapi eksekusinya, kota yang terasa lebih kecil dari seharusnya. Eksplorasi yang nggak ada hadiahnya, dan tembok tak terlihat di mana-mana. Banyak pemain yang bilang mereka bosan setelah beberapa jam karena ceritanya gitu-gitu aja, dan karakternya gampang dilupain. Nggak ada penjahat yang ikonik, nggak ada tujuan yang jelas, selain, ya cuma jalan-jalan di kota triplek. Kalau visualnya bikin sakit mata, dialognya malah bikin ngakak. Aku nggak tahu siapa yang nulis naskah game ini, tapi aku punya 3 kemungkinan. Pertama, antara dia adalah AI yang baru belajar bahasa gaul dari tahun 2018. Kedua, mungkin pakai mesin translator. Translate dari Jepang ke Inggris itu memang rada-rada ngawur kalau pakai mesin translator. Ketiga, nih orang kayaknya kurang tidur. Kita lihat deh dialognya. Mungkin minta Pokemon partnermu untuk memancingnya pergi, lalu lempar. Yeet, paketnya ke dalam, selagi perhatiannya teralihkan. Yeet, di tahun 2025, di game Pokemon? Serius bro, aku muak dan lelah dengan hidup ini. Aku hanya ingin mencium bau Pokemon. What? Sorry, what? Kamu mau apa? Smell Pokemon? Ini kan game anak-anak ya, bukan game ngendus-ngendus Pokemon bro. Agak aneh sih ini. Kalau aku kesal, meremas Pokeball partnerku sedikit, itu membantu. Diremes tuh ya, Pokeball partner lu diremes sih. Hey, untuk jurus tipe air, menurutmu Pokemon pakai keringat mereka atau cairan tubuh lainnya? Bodily fluids katanya bro. Emang cairan apa yang selain keringat? Ini dialognya rada-rada ngarah ke sana. Agak cringe sih bro. Jangan pernah kasih anak kecil main game ini bro. Kalian harus tahu, ini bukan meme dari fans bro. Ini dialog asli di dalam gamenya. Saking anehnya, banyak banget yang berspekulasi kalau ini ditulis pakai AI. Menurut aku ya, masa AI gini banget bro? Atau memang penulis naskahnya bener-bener orang yang cringe? Kita nggak tahu kan? Oke, anggaplah kita bisa tahan sama grafis jelek dan dialog aneh. Gimana dengan gameplaynya? Kan katanya sistem battle real time-nya baru dan seru. Baru sih iya, tapi seru. Tunggu dulu bro. Sistem baru ini ternyata punya korban. Dan korbannya adalah salah satu Pokemon paling keren dari Gen 6. Menurut Games Radar, sistem combat real time di ZA sukses membuat Aegislash jadi sampah total. Kenapa? Karena di game ini, animasi Aegislash buat ganti dari mode bertahan ke mode menyerang, itu lama banget. Di saat dia lagi ganti wujud,
musuh udah bisa nyerang dia 2-3 kali tanpa ampun. Jadi, Pokemon yang tadinya jago strategi ini, sekarang cuma jadi samsak tinju. Bayangin, kamu mendesain sistem baru yang justru merusak salah satu desain Pokemon terbaikmu. Ini bukan inovasi, ini ngerusak. Jadi apa kesimpulannya? Pokemon Legends ZE adalah sebuah paket kekecewaan yang lengkap. Grafisnya ketinggalan zaman, dunianya sempit dan membosankan, harganya kemahalan, ceritanya dan dialognya aneh, dan gameplay barunya malah merusak Pokemon yang sudah ada. Kalau kalian lihat skor ini bukan karena orang benci Pokemon. Justru skor ini muncul karena fans Pokemon merasa kecewa, dan mereka muak melihat franchise kesayangan mereka diperlakukan seperti ini oleh developernya sendiri. Fans dan konsumen merasa mereka layak mendapatkan yang lebih baik daripada ini. Kalian tahu berapa target penjualan mereka? 200.000 kopi. Jadi dengan penjualan 200.000 kopi, mereka udah menutup semua modal. Kalian tahu maksudnya apa? Dengan modal dan target penjualan yang rendah, game yang badut dan dihargai $70, mereka dengan percaya diri bilang target penjualan ini pasti mereka capai. Jadi ibaratnya, gimana pun ancur gamenya, kalian pasti bakal tetap beli. Mereka sama fans mungkin bodo amat. Game Freak, Nintendo, dan The Pokemon Company, tolong dengerin fans kalian. Kita tuh mau game Pokemon yang dibuat dengan kasih sayang, bukan dengan target penjualan minimal. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Gimana menurut kalian guys? Apakah game ini separah itu? Atau jangan-jangan kalian malah menikmatinya? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.